Shalom, mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kepada Allah yang hidup. Mari bawa hati kita bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya kuasa-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, ku percaya kepadamu, ku percaya buat firman-Mu, ku percaya Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, Kau Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Ku percaya kepadamu atas segala karya-Mu, atas segala yang Kau lakukan itu baik. Haleluya. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah ku lupakan karya-Mu.
sebab janji-Mu ya dan amin, sebab firman-Mu pasti digenapi dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Walaupun kami melewati lembah air mata, kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau nyatakan kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang setia, janji-Mu digenapi, firman-Mu dinyatakan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Saya percaya Tuhan itu mengasihi setiap kita. Walaupun keadaan kita mungkin hari-hari ini tidak baik, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 2 Tawarikh pasal yang ke-20, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi saya nggak akan baca semuanya. Nanti ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Sehingga setiap kita ketika kita membaca dan merenungkan firman hari ini, kita bisa melihat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Saya akan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang di seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yani En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sedang dikasih Tuhan, ada sebuah tekanan, ada sebuah permasalahan yang datang, yang menimpa daripada Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Kenapa? Karena ada pasukan yang besar dari Bani Amon, Bani Moab, dan juga orang-orang Meunim datang akan menyerbu mereka. Jumlahnya sangat banyak. Laskar yang begitu besar. Dan manusiawi sekali ketika itu Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi, saya percaya waktu itu dia dalam tekanan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kegalauan hatinya, dia tidak pernah mencari pertolongan manusia. Yang kita lihat bersama dikatakan di ayatnya yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat datang kepada Tuhan. Yosafat berdoa kepada Tuhan. Waktu itu Yosafat datang kepada Tuhan, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Yosafat menaikkan doa seperti ini. Di ayatnya yang ke-6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami,
Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dengan kata lain, ketika dia menaikkan doanya, dia berkata, engkaulah Allah yang berkuasa, engkaulah Allah yang besar, engkaulah Allah El Shaddai, engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa. Lanjut ayatnya yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari hadapanmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Saudara, di tengah-tengah ketakutannya, Yosafat datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yosafat mencari akan wajah Tuhan dan menaikkan doa-doa di mana dia percaya dia punya Allah yang mengatasi segalanya. Dan ketika Yosafat mulai menaikkan doa di hadapan Tuhan, firman Tuhan turun kepada Yosafat melalui seorang pelihat pada waktu itu. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-14. Lalu Yasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ketika Yosafat takut lalu mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa dan mengakui bahwa dialah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong mereka. Waktu itu firman Tuhan turun dan menyatakan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan. Bahkan dikatakan Yosafat dan orang-orangnya tidak usah bertempur, karena Allah yang akan berperang gantikan mereka. Dan Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada Yosafat dan orang-orang Yehuda. Saudara, mungkin secara manusia hal itu sulit dipercaya, sulit dimengerti. Kenapa? Karena pasukan yang datang akan menyerbu mereka itu dikatakan sangat banyak. Secara hitung-hitungan matematika, pastilah mereka akan kalah. Tetapi yang luar biasa, walaupun musuh mendatangi dengan kondisi dengan begitu banyaknya pasukan mereka, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, dan ketika firman Tuhan turun, Yosafat percaya kepada Tuhan. Yosafat percaya kepada janji Allah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, dan benar yang terjadi ketika Yosafat percaya. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri di Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat berdoa kepada Tuhan. Yosafat percaya kepada Tuhan lalu bertindak. Dan yang ketiga, Yosafat menaikkan pujian, penyembahan bagi Allah, segala Allah. Yosafat memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Singkat cerita saudara, musuh dikalahkan. Bahkan dikatakan ketika musuh dikalahkan, musuh mereka binasa, dan Tuhan memberikan bonus kepada setiap mereka. Di ayatnya yang ke-25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai hari ini. Mari kita bersama-sama mau belajar seperti Yosafat, memiliki kehidupan doa di dalam Tuhan, memiliki kehidupan yang percaya kepada firman Allah dan melakukannya, dan milikilah kehidupan pujian, penyembahan, syukur kepada Allah. Karena saya percaya ketika setiap kita melakukan apa yang Yosafat lakukan, maka kita bisa merasakan kita punya Allah, El Shaddai, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami kondisi seperti apa yang dialami Yosafat. Mungkin engkau sedang terjepit, engkau sedang mengalami ketakutan, engkau sedang menghadapi banyak permasalahan kehidupan. Baik itu secara ekonomi, kesehatan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun juga saudara. Jangan takut, bawa itu semua kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, percaya janji Tuhan, dan tetap bersyukur, membangun relasi kepada Tuhan. Saya percaya kemenangan, janji Tuhan, terobosan akan menjadi bagian saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan setiap kita bahwa kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Oh, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesusku, Yesus, ku percaya padamu.